Hasil penjualan dari Microstock saya coba belikan self reward dan saya affiliate-kan, saya rekam cara bermainnya ya. Dan hasilnya seperti ini. Dan itu yang dari affiliate Shopee, dan ini yang dari YouTube Shopping Affiliate plus AdSense. Yang dari TikTok belum saya spill, sabar, nanti akan ada waktunya ya. Tapi itu nggak penting, yang ada jatuhnya malah flexing. Saya nggak bahas itunya, saya bahas peluangnya bagi kalian Microstock kontributor di sebuah playlist khusus ini yang namanya Keuangan Microstocker. Simak terus. Memang sejak awal saya tidak merekomendasikan Microstock itu dijadikan sebagai pekerjaan inti ya, walaupun saya pernah mengalami selama 8 tahun di rumah aja bisa beli mobil dari Microstock, mobil second. Nggak apa-apa sih, itu tandanya kan memang pernah hidup bisnis itu ya. Tapi setiap postingan saya, baik itu channel YouTube ataupun blog ya, bahkan setiap saya mengadakan seminar atau jadi narsum ya, ketika bahas Microstock, saya selalu memberikan garis bawah ya, bahwa ini bukanlah pekerjaan inti. Karena kita tahu ketika kita main di sebuah platform akan ada banyak dilema di dalamnya ya, ada banyak dilema di dalamnya. Contohnya ya mungkin contohnya ada perubahan teknologi ya, ada kehadiran AI, tentunya mengubah cara kita bermain di Microstock, atau informasi yang terus dikonsumsi atau menyebar luas diketahui banyak orang, akhirnya menyebabkan platform ini saturated ya, sudah banyak pemainnya. Microstocknya masih aman-aman aja, masih sehat-sehat aja, tapi mungkin pemainnya sudah banyak. Jadi itulah sekilas problematika seorang Microstocker. Makanya saya sarankan jangan terlalu bergantung ya, punya pekerjaan tambahan ya, dan kembangkan lagi ya. Di online ini masih banyak yang bisa digali dari skill Microstock teman-teman ya, dan bisa disebarluaskan ke berbagai macam jenis bisnis online seperti affiliate yang tadi saya sempat jabarkan, juga konten kreator ya. Tentunya nggak jauh-jauh dari skill teman-teman sebagai seorang Microstock kontributor. Yang saya rekomendasikan ini nggak jauh-jauh dari skill teman-teman sebagai Microstock kontributor. Jadi nggak perlu belajar di awal ya, cukup tetap menjalani Microstock dengan sukacita, penghasilannya naik dan turun tetap bisa dinikmati, tapi tetap bisa bermain yang lain untuk mengamankan perekonomian teman-teman. Yang paling saya rekomendasikan banget bagi seorang Microstock kontributor agar tetap bisa menjalani Microstock, aktivitas Microstock, tapi punya sabetan dari kiri kanan, coba jadilah konten kreator ya. Konten kreator, dan teman-teman pasti bingung mulainya dari mana, harus belajar lagi, apakah harus pindah bidang atau belajar hal baru? Tentu aja enggak, karena kalau teman-teman seorang Microstock kontributor, teman-teman sebenarnya sudah punya modal sebagai konten kreator. Apakah itu modalnya? Saya akan jabarin satu-satu ya. Dengerin ya, kalau bisa dicatat ya, karena ini penting banget buat teman-teman. Ada banyak sekali bahan konten di sekeliling teman-teman, atau sebenarnya aktivitas teman-teman itu adalah konten juga, gitu ya. Jadi teman-teman, aktivitas mengupload aset yang menjadi royalti teman-teman, ya tentunya itu jadi income teman-teman ya. Aktivitas itu bisa teman-teman jadikan sebuah konten. Suka dukanya ya, saat dapatnya kecil, dapatnya gede, itu juga bisa dijadikan bahan cerita. Kenapa kecil, kenapa laku, kenapa nggak laku, kurang apa, itu bisa dijadikan bahan bedah kasus, bedah desain, bedah karya. Itu akan menjadi sebuah konten yang menarik. Jadi bukan melulu masalah income gede kecilnya, tapi karyanya relate dan dicari apa enggak, itu bisa menjadi sebuah konten. Itu salah satu insight pertama ya. Kalau teman-teman bingung mulai konten dari mana nih sebagai Microstock kontributor. Yang kedua, proses bikinnya aja itu udah bisa jadi konten teman-teman. Cara bikinnya gimana, pakai software apa, pakai teknik apa, itu sudah bisa jadi konten ya. Jadi nggak ada alasan buat nggak konten, buat bingung teman-teman mulainya dari mana, karena aktivitas nyetok aja itu teman-teman bisa rekam jadi sebuah konten tutorial desain, atau tutorial foto, atau tutorial animasi footage dan lain-lain. Aktivitasnya direkam, jadikan tutorial. Yang ketiga, barang yang dipakai ya, tools desain, laptop, mouse ya, bahkan mic yang saya pegang ini adalah bahan konten.
khususnya bahan konten affiliate ya. Itu juga peluang juga tuh teman-teman. Kalau tadi teman-teman jadi bahan konten mungkin bisa ngejar untuk YouTube AdSense. Kalau tadi bahan kontennya, kalau barang-barang kalian itu jadi konten affiliate, bisa di YouTube dapat AdSense plus affiliate, atau affiliate aja kayak di Shopee affiliate atau TikTok affiliate. Nah, lakukan ini tentunya teman-teman nggak akan bingung ya, karena masih relate dengan bidang teman-teman. Teman-teman bisa tetap nyetok, teman-teman tetap bisa ngedesain, fotografi dan lain-lain sambil ngonten. Lakukan dengan ikhlas, nggak terasa seiring berjalannya waktu teman-teman akan punya branding di sosial media, punya personal branding yang mungkin kuat nantinya. Dan efeknya tentunya nggak cuma buat AdSense dan affiliate aja, teman-teman juga bisa mendapatkan klien. Kenapa? Karena di YouTube atau di sosial media manapun kita bisa mencantumkan kontak person kita ya. Jadi kalau kita udah dikenal orang ya, orang nggak ragu-ragu lagi untuk meng-hire kita. Dan ini yang saya alami ya. Saya ngupload tentang desain, saya dapat klien baik lokal maupun luar negeri. Jadi nggak tergantung sama Fiverr, nggak tergantung sama Microstock. Walaupun masih bermain di sana, tapi nggak terlalu mengharapkan sepenuhnya karena bisa dari luar juga akibat dari aktivitas konten tersebut. Ya, dan nggak cuma itu. Ketika ada suatu akademisi yang melirik kalian ya misalkan, atau sebuah komunitas, bisa saja kalian menjadi seorang pembicara. Dan itu juga akhirnya selain mengembangkan skill, teman-teman juga dapat potensi perekonomian yang cukup bagus ya sebagai seorang narasumber dan lain-lain. Itulah sekilas gambaran atau kisi-kisi. Itu baru kisi-kisinya loh ya. Itu baru kisi-kisinya yang akan saya bahas dalam playlist serial ini. Playlist keuangan microstocker. Jadi teman-teman siap aja subscribe channel ini, nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi ketika saya mengupload playlist ini atau series ini. Kenapa saya jadikan beberapa series? Karena ini panjang sekali ya. Saya bisa jadikan sebuah buku nih pembahasan ini ya. Tapi kalau pengen punya bukunya nggak apa-apa. Saya ngupload di link ID, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Kalau pengen punya bukunya, pengen lihat rute perjalanannya supaya teman-teman bisa mengikuti apa yang saya jalani dalam sebuah ebook desainer tapi YouTuber. Tapi kalau nggak pengen baca itu, bisa ikuti playlist ini dengan cara mengikuti setiap saya mengupload serial tersebut. Jadi tungguin aja ya, di video selanjutnya saya akan bahas lebih dalam seputar konten kreator dan affiliate khusus Microstock Contributor.